yang menjadi tuntunan manusia itu mengklaim dirinya baik. Akan tetapi pada implementasi ya di lapangan, praktek di lapangan, itu terkadang justru tidak relevan dengan apa yang kita ucapkan, tapi justru sesuai dengan apa yang tertulis di Bible atau di dalam Al-Quran. Ketika kemudian kita menyadari itu, bahwasanya ada cakupan perintah, Islam, Kristen diperintahkan untuk tablik, diperintahkan untuk kemudian syiar terhadap apa yang diceritakan atau apa yang diwartakan atau apa yang menjadi cakupan daripada kitab yang kita anggap suci. Maka kecenderungan kita adalah berlomba-lomba untuk melakukan itu supaya dianggap sebagai orang yang melakukan kebaikan. Alhamdulillah, ketika Al-Quran kemudian menceritakan dirinya, salah satu misalnya contoh perintah, bunuhlah, penggallah di mana saja kau temukan mereka. Rupa-rupanya disiplin ilmu Al-Quran mengantarkan umat Islam itu mengetahui ini adalah ayat yang terkait dengan perang. Di mana ketika kondisi perang, maka yang ada di sana adalah kalah atau menang, menyerah atau merdeka, dibunuh atau dibunuh, membunuh atau dibunuh. Itu yang ada. Situasi itu menyertai anak keturunan Adam sampai hari ini. Makanya dalam Bible dan di dalam Al-Quran itu jelas. Ketika kemudian Adam ingin dicipta oleh Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, para makhluk gaib protes. Kenapa engkau ingin menciptakan manusia yang akan hanya membuat pertumpahan darah di atas muka bumi? Dalam Bible, aku akan mengadakan permusuhan keturunanmu dan antara keturunan mereka. Artinya, setan senantiasa bermusuhan dengan anak keturunan Adam. Dengan kata lain, iblis akan menyeret selalu manusia ini kepada kehancuran. Tapi manusia diberi akal akan mempertahankan kodratnya sebagai pemimpin supaya tidak terjerumus kepada kehancuran itu. Nah, fenomena yang ada hari ini, Kristen dengan syiarnya yang ada, Islam dengan syiarnya yang ada. Seperti yang saya gambarkan tadi, di Islam itu, coba kita lihat. Sebelum ada debat-debat seperti ini, Islam tidak pernah tampil di luar garis. Ustadz kami, ulama kami, para mubalik, para da'i, habib, habaib, ustazah, semuanya tetap berada koridor menghadap kepada umat. Mereka berkhutbah kepada umat. Mereka semuanya berceramah kepada umat. Semuanya polanya itu seperti itu. Selamanya seperti itu. Tapi ketika kemudian ada penghujatan, penistaan yang muncul di permukaan di sosmed, maka sebagian dari kami umat Islam kemudian mengambil tempat itu untuk menghadap kepada musuh. Nah, ini terjadi, ini keadaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di Al-Quran itu tidak ada perintah untuk memaksakan orang lain. Tidak ada cakupan dalam Al-Quran untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Islam. Jadikan tidak. Malah Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. Itu di Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin kemudian Islam dalam hal ini personilnya akan memaksakan dan melakukan upaya-upaya menghalalkan segala tindakan, menghalalkan segala keadaan, menghalalkan segala situasi, menghalalkan semua untuk kemudian mengislamkan orang di luar Islam. Itu tak ada rumus itu dalam Islam, tak ada.
Nah, bagaimana dengan di Kristen? Yang kita lihat itu masuk ke Nusantara melalui penjajahan, menyebar kemana-mana dengan menggunakan Bible yang diukir dengan menggunakan nama Islam. Istilah-istilah yang sangat fundamental di dalam ajaran agama Islam. Jadi yang merusak kemudian tatanan persaudaraan itu adalah oknum karena dorongan data yang ada di dalam kitab yang dianggap suci. Kalau di Islam, contoh. Saya memaksa satu orang Kristen masuk ke Islam. Saya paksa dia masuk. Yang pertama dia harus potong nonot. Yang kedua dia harus junub. Yang ketiga dia harus 5 kali sehari semalam sujud. Mana saya bisa memaksakan pola ini kepada orang yang tadinya tidak pernah tahu apa itu sujud? Apa yang bisa saya dapatkan dari hal tersebut? Sedangkan saya sendiri nih, sholat cuma 5 menit, pekerjaannya ringan, malah identik dengan kebugaran jasmani, masih berat melakukan itu. Lahir dalam keadaan Islam padahal. Sudah menjadi rutinitas ritual sehari-hari padahal. Tapi tidak semulus yang kita bayangkan. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak semudah orang melihat kaki begitu mudah melangkah ke masjid, tidak. Penuh dengan perang batin, penuh dengan perang keadaan. Tangan perang dengan hati, kaki perang dengan kalbu, mata pun ikut berbicara, kuping ikut berbicara, protes. Aku masih mau mendengarkan ini, aku masih mau menonton, janganlah dulu ke masjid. Perang terjadi, berkecamuk di mana-mana, sehingga tidak banyak orang yang gugur di dalam perang melawan hawa nafsunya. Hanya untuk sekedar 5 menit sembah Tuhan, sujud kepada Tuhannya. Ini umat Islam yang dari lahir boro-boro mau memaksakan orang yang tadinya hidup bebas, tidak pernah sujud, tidak bersunat, makanannya serba. Lalu kita mau ajak dia masuk ke Islam. Adalah sesuatu yang menjadikan kita itu menjadi bodoh. Itu mustahil. Tidak mungkin. Mustahil itu terjadi. Makanya yang mu'alaf ini karena kesadaran, bukan karena islamisasi, bukan karena dipaksakan, bukan karena ditipu, enggak. Sebaliknya. Perang dengan nafsunya, berperang dengan syahwatnya. Tidur tak nyenyak karena salat subuh, tidur tak nyenyak karena salat tahajud, tidur tak nyenyak karena salat, karena puasa. Semuanya serba terbatas. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, haram begini, haram begitu. Tiba-tiba didatangin, si fulan, ngapain kau sujud begitu? Enakan di tempat saya, sekali seminggu, tak ada yang wajib, tak ada yang haram, semuanya bisa selama kamu mau. Sudah dikasih janji, sudah dikasih jaminan, udah dikasih. Siapa yang tak mau? Kalau berperang dengan dirinya saja, sujud kepada Tuhannya saja susah. Ya dikasih kewenangan, dikasih peluang, dikasih ruang, ya cabut dari Islam. Jadi upaya dan kesempatan ini ada, maka tadi amanat agung itu dengan mudah dilancarkan. Dengan bangganya, haleluya, kita sudah berada di satu perkampungan, kita disambut oleh warga, kita menyanyikan lagu-lagu rohani, kita ajak mereka ke... Iyalah, namanya diajak bernyanyi, mudah sekali.